Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Farel Suhendro dengan NPM 97402561327 di mata kuliah analisa kinerja keuangan kelas RM2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penentuan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya, bagaimana menentukan kebutuhan modal kerja? Agar dapat menentukan kebutuhan modal kerja yang tepat, kita perlu memahami siklus operasi usaha kita. Pada dasarnya, siklus operasi ini terkait dengan jadwal dan durasi produksi, jumlah produksi dan biaya yang dibutuhkan per periode produksi. Dengan memahami siklus operasi ini, kita dapat menentukan kebutuhan modal kerja melalui analisis siklus kewajiban, siklus produksi, serta siklus piutang. Selanjutnya, siklus kewajiban. Kewajiban mengacu terhadap seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual agar kita mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban. Kita perlu mengetahui saat jatuh tempo dan besaran dana untuk setiap kewajiban, yang antara lain mencakup biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor atau toko, pembayaran listrik, air, telepon, serta pembayaran tagihan kredit dan cicilan lainnya. Siklus produksi. Siklus produksi ini mengacu terhadap seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku, dari persediaan lain, memproses pembutuhan barang atau jasa sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen. Karena untuk dapat menyediakan bahan baku dan persediaan lain sesuai yang dibutuhkan kita memerlukan jumlah dana untuk belanja dan produksi. Maka kita harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain, setelah menghasilkan sejumlah barang atau jasa, kita dapat melakukan estimasi tentang waktu dan besaran penjualan yang akan menjadi sumber pemasukan kita. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah harus ada keseimbangan antara kebutuhan dana untuk modal kerja dan ketersediaan dana dari pemasukan yang siap menjadi modal kerja. Yang ketiga, siklus piutang. Penjualan tak selamanya menjadi pemasukan secara langsung, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan termin untuk konsumen mereka. Bila kita menyediakan pembayaran dengan piutang atau melalui termin pembayaran, maka kita harus melakukan estimasi penjadwalan, karena pembayaran kita terima besarnya pembayaran dari estimasi keterlambatan. Dengan mengadukan antara seluruh kewajiban dan berbagai pengeluaran, serta jadwal masing-masing dan pemasukan perusahaan yang berasal dari berbagai sistem pembayaran sesuai jadwal masing-masing, maka kita akan mendapatkan cukup informasi untuk menghitung kebutuhan modal kerja secara tepat. Selanjutnya, tips dalam mengelola kebutuhan modal kerja, yaitu berusahalah mengelola tagihan dengan baik agar semua pelanggan membayar secara tepat waktu, lunasi utang jangka pendek pada tanggal jatuh tempo, jangan membeli aset tetap seperti pabrik baru atau gedung baru dengan utang jangka pendek, sebab akan sangat sulit mengubah aset tetap menjadi uang tunai sehingga mempengaruhi modal kerja. Dan yang terakhir, pertahankan jumlah persediaan yang ideal agar tidak kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.